So, kali ini gue kedatangan sebuah lighting yang sangat-sangat menarik karena pertama, dia brand lokal, dan yang kedua, dia bisa dilipat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel SM Media dengan gue Erwin, dan gue dapat sedikit kritik di Discord karena intronya setiap video ST selalu sama dan membosankan katanya. Lebih baik langsung ke pembahasannya aja. So, mari kita coba ubah untuk beberapa video ke depan. Tapi kalau kalian tertarik buat join Discord biar bisa kasih kritik, saran juga, atau sekedar diskusi, linknya ada di deskripsi. So, kayak yang udah kalian lihat sebelum intro tadi, gue lagi kedatangan sebuah lighting yang menarik banget. Ini adalah sebuah lighting video LED yang bisa dilipat dengan nama Kosta CLR20 RGB. Yang fakta menariknya juga, dia ternyata merupakan brand lokal. Untuk harga, lighting ini dibanderol seharga Rp1.299.000. Memang bukan harga yang cukup murah, apalagi buat para pemula yang baru belajar bikin konten, tapi harga tersebut menurut gue masih terbilang sangat wajar, karena lighting ini memiliki fitur yang sangat komplit, dan gue akan jabarin semuanya di video ini. Pertama, soal build quality, lighting ini udah berasa proper banget. Gue udah banyak merasakan berbagai jenis lighting dari yang murah sampai yang mahal, dan lighting yang satu ini termasuk ke jajaran tinggi dengan build quality yang udah solid banget. Dia juga diklaim menggunakan bahan aviation aluminium atau aluminium buat pesawat mungkin, tapi gue nggak bisa tes juga, jadi ya udah aja. Yang jelas build fisiknya ketika gue pakai dan ketika gue operasikan terasa bakal cukup awet. Paling secara estetik bagian pinggirannya ini aja yang dirasa bakal lebih gampang buat scratch, terutama di bagian yang berdekatan dengan mekanisme hinge lipatnya ini. Tapi buat sebuah gear produksi harusnya bukan jadi masalah. Oh ya, buat kelengkapannya juga di sini cukup komplit. Kita dapat sebuah pouch kecil buat bawa-bawa lightingnya dan adapter hot shoe serta ball head juga. Sama pastinya ada kabel untuk pengecasannya juga. Nah, ngelihat dari bentuk fisiknya aja, ini udah membuat gue cukup mewajarkan harganya. Selain build quality-nya yang solid tadi, kalian juga bisa lihat kalau basically di sini kita mendapatkan dua buah lighting LED. Cuman digabungin aja jadi satu dengan sebuah mekanisme hinge lipat dan memusatkan kontrolnya di salah satu LED-nya aja. Ini juga menarik karena kalau dibawa-bawa jadi nggak terlalu ribet, cuman segenggam aja kayak gini, tapi ketika digunakan, kita seperti menggunakan sebuah LED panel dengan ukuran yang 2 kali lipat lebih besar, yang pastinya mempengaruhi nilai intensitas yang diberikan dan juga memberikan light surface yang lebih luas untuk mendapatkan cahaya yang lebih halus. Hinge-nya sendiri juga cukup bagus, nggak ngelos gitu aja, jadi ada cukup hambatan yang membuatnya lebih mudah juga buat diatur dan berhenti di satu posisi. Tapi tetap smooth ya, rasanya nggak keset kayak kegesek-gesek atau gimana. Jadi udah terasa cukup well built juga. Untuk mounting, dia punya 3 buah quarter 20 mount buat dipakain ke light stand ataupun tripod. Cuman hal yang gue cukup sayangkan adalah nggak adanya fitur magnet. Betapa asiknya lighting ini kalau aja ada magnet untuk mountingnya. Untuk baterai, dia udah dilengkapi dengan baterai sebesar 3200 mAh dengan klaim durasi pemakaian itu berkisar 165 menit atau 105 menit jika menggunakan intensitas maksimalnya. Gua sih nggak bener-bener tes baterainya sampai habis banget secara kontinu, tapi gua udah sempet pakai lighting ini buat background light di beberapa project video gua dan baterai life sama sekali bukan isu. Dan untuk pengecasannya juga dia udah menggunakan port USB Type-C, jadi udah cukup modern dan dia selamat dari ocehan gua yang benci banget dengan gear-gear baru yang masih pakai micro USB. Buat panelnya sendiri, di sisi depannya ini sebenarnya dia udah menggunakan diffuser dengan karakter frosted white gitu. Tapi sayangnya dia nggak berpengaruh banyak karena kalian bisa lihat kalau titik-titik LED-nya itu masih sangat jelas terlihat bahkan di keadaan mati. Jadi mungkin agak terlalu tipis dan itu nggak akan terlalu mendiffuse cahaya dari individual LED-nya. Tapi itu hal yang wajar karena setahu gua memang belum ada lighting LED panel yang cahayanya bisa langsung terdiffuse dengan sempurna. Karena memang secara saintifik itu juga susah. Makanya banyak brand lighting yang memberikan diffuser tambahan sebagai aksesorisnya. Paling nggak yang gue maksud di sini yang compact ya. Ada light panel yang bisa langsung soft light yang gue tahu itu Aputure Nova, tapi jelas bukan ranah lighting yang kita bahas ini. Nah, dengan lighting ini kalian bisa kasih diffuser tambahan atau ya digunakan dengan teknik bounce ke surface putih. Untungnya lighting ini punya intensitas yang besar juga untuk dapat dipantulkan dan tetap memberikan intensitas cahaya yang tinggi.
Untuk kualitas cahaya sendiri, dia udah diklaim memiliki CRI lebih dari 97 dan TLCI lebih dari 96. Gue juga nggak bisa bener-bener tes secara pasti buat bagian ini, tapi memang dalam penggunaannya, gue nggak merasakan adanya color shifting yang mengganggu. Gue bisa menggunakan lighting ini dan nggak ada masalah soal warna, walaupun gue pakai bersamaan dengan lighting gue yang lainnya. Selain masalah warna, gue juga sempet buat tes, coba intensitasnya, mainin intensitasnya, dan rekam dengan shutter speed tinggi di kamera gue. Dan flicker tidak muncul di sini, jadi secara spesifikasi harusnya udah cakep banget. Nah, salah satu fitur keren lagi yang nggak boleh ketinggalan pastinya adalah fitur RGB. Jadi lighting ini udah bisa berubah-ubah warnanya tergantung kebutuhan produksi kalian dan nggak cuma bisa ganti warna aja. Kayak yang kalian lihat di awal, dia juga udah dilengkapi dengan 12 efek animasi cahaya yang pastinya bakal berguna banget buat bikin konten. Atau buat teman-teman yang bergelut di dunia indie filmmaking. Karena kayak yang di awal gue praktekin, saya bikin efek polisi dan semacamnya gitu. Walaupun efek polisi emang paling common sih buat dipakai di gear-gear yang cukup budget sekarang. So, bagaimana kesimpulan dari gua? Menurut gua sebagai penantang baru, brand lokal, harga dan fitur yang ditawarkan, menurut gua produk lighting ini salah satu yang boleh banget buat kalian lirik. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Nah, ngelihat bentuk fisiknya ini juga membuat gua cukup mewajarkan harganya. Selain build-nya yang solid tadi, kalian juga bisa lihat kalau basically mati lampu.